Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Mabuk Popularitas. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus dan mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun dari tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang itu untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaiannya mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, kamu berbuat demikian. Kami ini adalah manusia biasa. Sama seperti kamu, kami ini ada di sini memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami terus belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas yang sangat tahu diri menempatkan diri sebagai orang-orang yang hanyalah alat dan hamba di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita dieluk-elukan sebagai orang hebat, orang luar biasa, lalu orang datang membawa upeti, datang membawa banyak aspek ke dalam kehadapan kita, kita akan diagungkan, kita akan ditinggikan. Kalau bisa kita didudukan sebagai penguasa dunia, siapa yang tidak senang? Paulus dan Barnabas tidak demikian. Dalam catatan Kisah Rasul pasal 14 dikatakan Paulus ke Ikonium, ke Listra dan ke Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu dia pergi ke Ikonium dan murid-murid di Ikonium penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani pun menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara ini. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra, Derbe, dan sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan masuk dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus dengan suara nyaring berkata, "Berdirilah tegak kaki dengan kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru-seru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota itu untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa. Sama seperti kamu, kami ini di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang sekarang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya."
Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dari makanan dengan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah banyak orang mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu, menyeretnya keluar karena mereka menyangka ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sebuah catatan panjang, satu pasal dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20, kita melihat bagaimana Paulus mengalami dua aspek dalam hidup dan Barnabas. Tatkala dieluk-elukan, disebut sebagai dewa Zeus, disebut sebagai dewa Hermes, siapa yang tidak mau? Dalam sebuah perjalanan yang panjang mengalami aniaya, mengalami katakanlah rencana pembunuhan, diusir, bahkan bagian akhir dikatakan dilempari dengan batu, menyeretnya keluar kota. Mereka menyangka bahwa ia telah mati. Artinya ini sudah sekarat luar biasa. Kalau dalam posisi seperti demikian, kita terlalu banyak hidup mengalami kesusahan, aniaya, penolakan. Lalu ada orang mengeluh-elukan sampai dibawa berbagai macam persembahan korban. Dianggapnya Barnabas itu Zeus dan Paulus itu disebut sebagai Hermes. Siapa yang tidak mau? Maka kita akan pakai seluruh potensi itu mengumpulkan orang-orang yang menjadi memihak kepada kita. Lalu kita akan melakukan tindakan balas dendam. Bukankah demikian? Banyak orang-orang yang kemudian naik menjadi orang-orang hebat. Masa lalunya penuh dengan keburukan. Pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Waktu dia naik ke atas tahta. Naik kepada kekuasaan. Menjadi orang kaya. Menjadi orang hebat. Menjadi orang berpengaruh. Maka dia pakai untuk balas dendam. Kita melihat Paulus dan Barnabas tidak melakukan semuanya itu. Apa yang dipikirkan dalam dirinya adalah senantiasa terus memberitakan pemberitaan Injil apapun kehidupan yang terjadi, ancaman kesulitan yang sudah dihadapi, yang sudah dialami, yang sedang dialami maupun yang akan dialami, dia tetap berfokus kepada Allah. Pelajaran apa yang kita dapatkan pada bagian ini? Jangan mabuk oleh popularitas tatkala kita sedang mengalami sebuah keberhasilan, jangan rubuh tatkala kita menghadapi berbagai macam kesulitan, pencobaan dan masalah hidup. Dua kalimat itu, jangan mabuk karena popularitas, jangan lupa diri karena kemajuan, kesuksesan. Tetapi kita jangan putus asa, jangan rubuh karena berbagai macam masalah hidup. Kemudian juga jangan membalas dendam. Apapun tindakan buruk yang kita terima, itu dalam izin Tuhan. Dan apapun segala macam kemajuan, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan yang kita terima, itu pun dari Tuhan. Tatkala kita maju, kita pakai kemajuan kita untuk memberkati orang lain. Tatkala kita menghadapi masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup, kita pun tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena kita adalah orang-orang yang tabah. Kita menjadi orang yang setia tatkala kita berhasil, sukses, dan maju. Kita pun tetap menjaga kesetiaan, ketabahan kita sewaktu kita menghadapi berbagai macam problem. Tetaplah menjadi orang percaya yang setia kepada Tuhan. Jangan mabuk oleh popularitas, jangan rubuh oleh masalah dan kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah mengajarkan kami kebenaran. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.